Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrital. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Saya kuliah di Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim, Pacet, Mojokerto. Saya berasal dari program studi Perbankan Syariah semester 6. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang fungsi organisasi dan kehidupan bernegara. Jadi saya akan membuat sebuah video dengan tema fungsi organisasi dan kehidupan bernegara untuk memenuhi tugas akhir semester 6 mata kuliah Aswaja. Nah, dosen pengampu saya adalah Bapak Ihya Ulumuddin. Baiklah, sedikit kita ulas terlebih dahulu, mulai dari definisi organisasi, fungsi, dan korelasi antara organisasi dan kehidupan bernegara. Sekarang kita akan membahas dan mengupas secara perlahan-lahan apa sih itu organisasi. Nah, mungkin barangkali banyak dari teman-teman semuanya yang sudah pernah ikut dalam organisasi, baik itu organisasi yang bersifat kemasyarakatan, baik itu organisasi yang bersifat di lingkungan mahasiswa. Banyak sekali organisasi yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai kita ikut organisasi cuman kita tidak tahu apa sih itu organisasi. Dan dari mana sih organisasi itu berasal katanya. Kalau menurut sejarah, organisasi itu berasal dari kata organon yang diambil dari bahasa Yunani. Nah, ini yang harus kawan-kawan ketahui terlebih dahulu. Jadi organisasi itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang artinya adalah alat. Jadi arti organisasi itu adalah alat, alat. Nah, kalau seandainya kita tarik ke definisi organisasi, banyak sekali para ahli mendefinisikan organisasi. Cuman para ahli ini tidak terlalu jauh berbeda, mulai dari definisi organisasi dan lain sebagainya. Nah, seperti contohnya adalah menurut para ahli, yaitunya Kochler. Kochler mengartikan adalah organisasi itu adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasikan suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dari definisi Kochler ini adalah sekumpulan orang. Jadi benar, organisasi itu adalah sekumpulan orang yang berkumpul untuk menggapai suatu tujuan tertentu. Nah, jadi itu organisasi. Nah, kalau kita boleh mengambil suatu definisi baru dari pendapat para ahli ini, bahwa saya bisa mengartikan bahwa organisasi itu adalah suatu perkumpulan orang yang mempunyai suatu visi dan suatu misi yang sama untuk menggapai suatu tujuan tertentu. Jadi itu organisasi. Jadi orang-orang yang berkumpul untuk menggapai suatu tujuan yang sama dalam suatu wadah yang sama, itu organisasi. Dan di organisasi sendiri mempunyai beberapa struktur seperti yang kita ketahui, bahwa contohnya kita ambilkanlah salah satu contoh organisasi yang ada di lingkup mahasiswa. Organisasi seperti ketua, ada sekretaris, bendahara, wakil, ada anggota. Itu organisasi, mempunyai badan struktur yang jelas. Dan kalau kita ambil lingkup yang lebih besar, organisasi yang ada di masyarakat, ormas, atau yang biasa disebut dengan singkatan ormas, organisasi masyarakat. Salah satu contohnya adalah seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Ini adalah salah satu organisasi yang terbesar saat ini di Indonesia. Jadi Nahdlatul Ulama ini adalah bentuk organisasi masyarakat salah satu contohnya, dan juga Muhammadiyah. Jadi kedua-duanya adalah organisasi besar. Lantas apa sih fungsi dari ormas ini untuk negara? Sebenarnya sangat banyak sekali fungsi ormas ini untuk sebuah lembaga, terutama katakanlah adalah negara. Nah, dengan adanya organisasi NU dan Muhammadiyah di Indonesia saat ini, tentunya sangat membantu negara dalam menggapai suatu tujuan ketatanegaraan. Karena kita tahu bahwa NU itu adalah, dan Muhammadiyah juga, bahwa organisasi besar. Dia bisa memberikan masukan terhadap pemerintahan.
Contoh, ada salah satu kebijakan pemerintah yang kurang tepat, maka organisasi ini bisa sebagai mediator untuk menyampaikan kegelisahan yang ada di masyarakat. Jadi organisasi ini sangat penting sekali manfaatnya. Dan di organisasi kita juga diajarkan berbagai macam. Ketika kita sudah memutuskan untuk ikut organisasi, kita harus memiliki sikap dan tanggung jawab yang lebih. Contoh, sikap profesional. Kenapa harus profesional dalam organisasi? Karena banyak sekali orang yang ikut organisasi, cuman tidak bisa bersikap profesional. Karena ketika kita sudah memutuskan, maka kita harus bersikap profesionalitas dalam berorganisasi. Dan juga dalam organisasi kita harus peduli, karena di organisasi yang kita hadapi itu adalah bukan diri kita sendiri, melainkan adalah sekelompok orang dan banyak orang. Oleh sebab itu kita harus memiliki sikap peduli terhadap organisasi yang kita ampuh. Oke, kemudian kalau kita lihat dari segi fungsi dan tujuan ya, ketika kita sudah memutuskan untuk ikut organisasi, kita harus tahu juga fungsi dan tujuan kita ikut organisasi untuk apa. Nah, banyak sekali sih sebenarnya tujuan dan fungsi organisasi kita ikut organisasi ini. Salah satunya adalah melatih leadership. Di organisasi kita diajarkan untuk bagaimana caranya kita itu supaya menjadi seorang pemimpin. Oke, konteksnya ini memang kalau kita analogikan, memang ini sebenarnya lebih luas. Karena pemimpin itu tidak hanya memimpin orang banyak. Contoh sederhananya adalah pemimpin itu adalah sekurang-kurangnya kita itu adalah pemimpin nantinya di rumah tangga kita sendiri, memimpin anak istri kita. Itu adalah salah satu konteks halusnya pemimpin. Oke. Dan kalau kita kerucutkan ke lebih halus lagi, pemimpin itu adalah bagaimana caranya kita memimpin diri kita sendiri. Karena di organisasi kita diajarkan bagaimana caranya memimpin, bagaimana kita caranya siap dipimpin dan siap memimpin. Itu organisasi. Dan di organisasi teman-teman juga akan mendapat bahwa di organisasi kita diajarkan bagaimana caranya kita memanajemen waktu. Iya. Di organisasi kita diatur bagaimana kita supaya memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Dan di organisasi kita juga mempunyai manfaat, bisa memperluas jaringan. Iya, relasi itu penting. Ketika kita sudah terjun ke masyarakat, nah kita akan merasakan bagaimana sih dampak organisasi yang pernah kita ikuti. Nah, kemudian di organisasi kita harus juga bisa belajar melihat realitas sosial. Dan di organisasi kita juga bisa mendapat pelajaran problem solving untuk menyelesaikan sebuah masalah tanpa masalah. Itu organisasi. Nah, kemudian sih dari penjelasan tentang organisasi ini, apa sih manfaat untuk kedaulatan negara? Ya, coba kita pikir, kalau seandainya di Indonesia ini tidak ada namanya organisasi, dan di Indonesia ini tidak ada orang yang ikut organisasi, bagaimana masa depan bangsa ini? Negara kuat karena adanya organisasi. Contoh di lingkungan mahasiswa. Mahasiswa dididik menjadi kaum intelektual. Tapi jangan pernah kesampingkan bahwa dunia mahasiswa adalah, kampus adalah, tepatnya adalah sebuah miniatur negara. Kita diajarkan bagaimana mengelola sebuah kepemerintahan di lingkungan kampus. Katakanlah di kampus adanya BEM, dan di bawah BEM adanya BEMFA, ada HIMA, HMJ dan lain sebagainya. Di situ merupakan sebuah miniatur negara. Dan nantinya orang-orang yang ada di lingkungan kampus ini ketika dia ikut berorganisasi, ketika terjun ke masyarakat, dia banyak sedikitnya sudah mengetahui sistem yang ada di organisasi. Karena di sistem kepemerintahan kita saat ini adalah bisa dikatakan adalah organisasi besar yang mengatur banyak orang, adalah seni mengatur organisasi itu. Jadi bahwa organisasi ini sangatlah penting manfaatnya, terutama bagi kaum-kaum mahasiswa. Jangan pernah kita bersifat apatis. Ketika kita kuliah memang benar yang kita cari adalah nilai. Cuman jangan kesampingkan juga bahwa organisasi itu tidak kalah penting bagi diri kita.
Karena di organisasi kita diajarkan bagaimana caranya kita menghargai orang. Di organisasi kita diajarkan bagaimana caranya kita mengatur waktu. Di organisasi kita diajarkan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Di organisasi bagaimana kita diajarkan untuk menghormati pendapat orang lain. Itulah organisasi. Jadi ketika kita nanti terjun ke masyarakat pun kita tidak kaget. Karena kita sudah terbiasa dalam mengurus orang banyak. Kita sudah terbiasa dalam berinteraksi dengan orang banyak. Jadi banyak sekali manfaat ketika teman-teman ikut organisasi. Dan ketika masyarakat Indonesia katakanlah sudah mempunyai pengalaman yang lebih dan pengetahuan yang lebih tentang organisasi, kita tidak mudah dibodohi oleh sistem kepemerintahan yang tidak jelas nantinya. Jadi itu banyak sekali pentingnya kita ikut organisasi. Jadi jangan bosan-bosan dalam berproses dalam organisasi. Tidak ada kata terlambat untuk kita memulai dunia organisasi. Jadi mungkin itu saja teman-teman tentang video saya kali ini tentang fungsi organisasi untuk kedaulatan negara. Negara kuat karena adanya organisasi yang hebat. SDM yang unggul tercipta dari organisasi yang baik. Tidak ada organisasi yang besar tanpa proses yang panjang. Dan tidak ada orang hebat di dunia ini tanpa menjalani sebuah proses. Proses yang panjang inilah yang kita temui dalam organisasi. Oleh sebab itu, teman-temanku sekalian, jangan bosan-bosan dalam berproses dalam organisasi. Nikmati setiap proses yang kita dapat. Karena proses hari ini akan kita tuai nantinya setelah kita benar-benar sudah siap dan layak dalam mendapatkan imbalan dari organisasi ini. Sekian dari saya Nofrital pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat hendaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.